Selamat pagi semuanya. Shalom. Gimana nih kabarnya? Pasti pada sehat-sehat semua dong ya. Karena kasih karunia Tuhan yang begitu melimpah bagi setiap dari kita. Teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita ambil sikap saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Apakah teman-teman tahu seberapa besar penyertaan Tuhan yang telah Ia limpahkan bagi kita semua? Buktinya kita masih bisa berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan. Karena itu, mari kita naikkan satu lagu pujian ini, How Great Thou Art. My God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God His Son not sparing sent Him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, 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 how great thou art. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Kau sudah mengumpulkan kami di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang kita akan memulai ibadah kita, kiranya Kau pimpin kami dari awal sampai akhir, dan kiranya Kau juga berkati agar kita bisa mengikuti ibadah ini dengan hati dan pikiran yang siap. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, mari kita buka Alkitab kita dari Filipi 2 ayat 1-4. Saya akan membacakan ayat yang
ganjil, sedangkan teman-teman dan singer akan membacakan ayat yang genap. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Teman-teman, kemanakah kita pergi daripada mendekat kepada Tuhan? Karena kasih setianya dan pengorbanannya yang begitu besar dan indah bagi kita semua. Saya mengajak kita semua untuk menaikkan satu lagu ini, sungguh indah. Dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
Kasih Tuhan tidak terselami dalam kehidupan kita. Sungguh indah, sungguh besar, dan sungguh mulia. Mari Ibu mengajak kita semua untuk bersama-sama menundukkan diri kita, menundukkan kepala kita, memejamkan mata kita, sambil kita boleh mengingat kasih Tuhan dalam hidup kita. Kami hari ini datang di hadapan-Mu Tuhan dengan segala keberadaan kami. Kami datang dengan segala keberdosaan kami di hadapan Tuhan. Tuhan, begitu banyak yang sudah kami lakukan di hadapan Tuhan, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya nyata, semuanya bisa terlihat di hadapan Tuhan. Serapi apapun kami menyembunyikan di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu segala keberdosaan kami. Saat ini kami datang ya Tuhan untuk memohon ampun di hadapan Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengingat Allah kita di dalam Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah, Ia tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus Ia pertahankan, tetapi Ia mengosongkan dirinya sendiri. Dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti kita, manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Dia telah merendahkan dirinya dan Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita datang sama Tuhan. Akui di hadapan Tuhan segala kesalahan, dosa kita di hadapan Tuhan. Ibu ingin memberi waktu kepada kita 1-2 menit untuk kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun, kita mau akui semuanya di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, begitu banyak dosa di hadapan Tuhan yang sudah kami lakukan. Mulut kami seringkali mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pikiran kami seringkali memikirkan hal-hal yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan tingkah laku kami seringkali kami jatuh di dalam dosa dan bahkan membiarkan diri kami untuk terus melakukan dosa. Saat ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami memohon ampun di hadapan Tuhan. Kiranya kami boleh menerima pengampunan-Mu Tuhan. Karena janji-Mu, siapapun yang datang kepadamu memohon ampun di hadapan-Mu, maka kasih-Mu yang besar terbuka bagi setiap kami, mengampuni setiap kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang besar. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh mulia kasih-Mu Tuhan bagi setiap kami. Jika anak-anak sudah berdoa, Ibu mau mengajak kita semua untuk kembali menyanyikan ref lagu ini dengan lembut. Sungguh besar pengorbanan-Mu, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh besar, sama-sama katakan, sungguh besar. sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh Tuhan, kasih-Mu besar, kasih-Mu indah dalam kehidupan kami. Biarlah kasih-Mu Tuhan terus mengubahkan setiap kami menjadi pribadi yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Biarlah pengorbanan-Mu Tuhan tidak sia-sia di dalam kehidupan kami. Kami terus semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu. Ini kami siap diubahkan, kami siap hidup bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, berita anugerah hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita seharusnya bersyukur karena kita semua masih bisa berkumpul untuk memuji nama Tuhan. Karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan dan serukan bahwa Tuhan itu sangat berkuasa. Kita naikkan satu lagu pujian, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya
Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita agar dapat menjadi bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan dan memuliakan namanya. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini, Bejanamu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Syukurku di-Mu, Rasakan rasakan
bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih, sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Kami rindu bahwa hidup kami memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya kuat kuasa Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami berfokus kepada firman yang akan disampaikan Tuhan kepada kami. Berikanlah kepada kami konsentrasi ya Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Tuhan ingin katakan kepada kami. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, bacaan kita hari ini terambil dari Ibrani 10 ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak, Ibu dan Saudara, tema kita hari ini adalah growing community, komunitas yang bertumbuh. Komunitas yang bertumbuh. Pandemi merubah segala sesuatu dalam dunia ini. Pandemi merubah segala tatanan dalam dunia ini. Pandemi membuat orang yang tadinya bisa berdekatan menjadi berjauhan, gitu ya. Kalau kita bicara tentang komunitas, kita akan bicara tentang sesuatu yang akan membawa kita kepada persatuan, kedekatan, gitu ya. Tapi pandemi merubah banyak hal. Kita tidak bisa mengunjungi satu daerah ke daerah lain dengan begitu gampang seperti dulu, gitu ya. Dulu kita mau beberapa kali juga terserah kita, atau mau bolak-balik luar negeri juga nggak apa-apa, gitu ya. Tapi sekarang kalau kita balik luar negeri, kita harus dikarantina dulu dan lain sebagainya, gitu ya, supaya menjaga agar bangsa kita tidak lagi terserang oleh pandemi itu terus-menerus, gitu ya. Jadi tatanan itu berubah. Bahkan pandemi ini bukan hanya merubah tatanan dalam dunia ini, tapi pandemi juga merubah kebiasaan-kebiasaan di dalam hidup kita secara pribadi, gitu ya. Nah, kalau kita melihat gitu, saya punya satu istilah dalam bahasa Italia, gitu ya, dolce far niente. Nah, istilah dolce far niente, kalau dalam bahasa kita sederhana namanya kaum rebahan, ya. Nah, tapi dolce far niente ini dalam bahasa Italia mempunyai pengertian yang positif, saudara. Ya, dia memiliki pengertian yang positif, bukan negatif. Nah, tapi di Indonesia begitu dolce far niente ini tiba, atau diistilahkan kaum rebahan, dia menjadi konotasi yang negatif, betul ya? Nah, kalau dari gambar yang kaum rebahan itu, kalau kita bandingkan gitu ya, dolce far niente ala Indonesia itu ya sambil tiduran, buka handphone gitu ya, lihat Facebook, lihat Instagram, nonton TikTok, buka YouTube gitu ya, dan lain sebagainya. Dolce far niente atau kaum rebahan di Indonesia melakukan hal-hal yang demikian, gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya pengertian dari dolce far niente? Tadi saya katakan bahwa situasi pandemi merubah kebiasaan-kebiasaan kita. Kita yang tadinya banyak aktif, tapi kemudian dipaksa untuk banyak di rumah, melakukan banyak hal sendirian, melakukan banyak hal. Kita merasa tidak butuh orang lain. Bahkan bukan hanya orang lain, bahkan di keluarga kita pun kita merasa kita enjoy sendiri di kamar. Saya nggak bisa bayangin ya teman-teman yang kelas 7, 8, 9 ini gitu ya. Berapa jam kamu di dalam kamar gitu ya sendirian? Yang MC mana? Yang MC tadi? Iya. Kamu kalau di rumah berapa jam di kamarmu? Seharian ya. Iya. Nah, situasi pandemi menuntut kamu seharian di kamarmu gitu. Kenapa? Karena kamu keluar juga dilarang juga. Kamu mau ngapain keluar? Nanti bahaya, nanti kamu kena bawa virus ke rumah dan lain sebagainya, macam-macam. Nah, itu adalah
pandemi memaksa kita untuk hidup sendiri, untuk hidup individual, dibentuk sedemikian rupa sehingga bukan hanya berkomunikasi dengan komunitas luar, bahkan dalam komunitas dalam pun kita sulit sekali. Nah, inilah yang disebut dengan kaum rebahan. Kaum yang lebih enak di kamar sendirian, bukannya nggak ngapa-ngapain ya, buka Facebook, buka Instagram, nonton YouTube, TikTok, bahkan bikin TikTok sendiri di kamar dan lain sebagainya. Macam-macam kaum rebahan ala Indonesia. Tapi dolce far niente dalam bahasa Italia itu adalah begini, mengambil waktu sendiri, gitu ya. Mengambil waktu sendiri, mengevaluasi diri, bisa dalam bentuk banyak hal. Nah, itu bisa dilakukan dengan seperti apa? Misalnya minum kopi di kafe, gitu ya. Minum kopi di kafe. Lalu kemudian membiarkan diri untuk sendiri. Bukan hanya bisa dilakukan sendiri, tapi dolce far niente ini juga bisa dilakukan dengan teman-teman yang banyak. Dolce far niente ini bisa dilakukan dengan banyak teman. Misalnya kita nongkrong di kafe, tapi ingat, nongkrong di kafe, handphone ditinggalkan semua. Nah, ini arti pengertian yang sebenarnya dolce far niente. Bahkan ketika tidak ada pandemi pun kita kehilangan yang namanya dolce far niente. Benar ya? Ketika kita nongkrong sama teman-teman, kita masih aja main handphone kan? Kita masih aja ngecek Instagram ya. Kita masih aja ngecek WhatsApp ya, meskipun nggak ada yang WhatsApp gitu. Ya pura-pura aja ngecek biar keren gitu kan. Cek WhatsApp gitu. Padahal nggak ada yang WhatsApp juga gitu. Nah, kita kehilangan dolce far niente bahkan sebelum pandemi. Ketika kita nongkrong sama teman-teman, kita lebih banyak ngecek handphone. Kita tidak menikmati kebersamaan itu, kita tidak menikmati komunitas itu. Jadi dolce far niente itu bisa dinikmati sendiri. Kita bisa mengambil me time, tapi juga community time. Bisa dilakukan dengan dua hal ini. Makanya, ketika kita bicara tentang dolce far niente di dalam kehidupan rohani kita nih, teman-teman ya, ada dua hal yang penting yang membuat kita bisa menikmati kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Yang pertama, alone with God, yaitu AWG kalau istilah saya ya. Saya dengan keluarga itu ada istilah AWG. Sendiri bersama dengan Tuhan, mengambil waktu bersama dengan Tuhan. Ketika kita berbicara tentang alone with God, kita berbicara tentang bahwa aku dan Allah, me time with God. Saya bersama dengan Tuhan, inilah waktuku dengan Tuhan. Ketika aku sendiri, aku merenung dengan Tuhan, sehingga aku mau kehidupanku ini bisa bertumbuh secara pribadi, secara rohani. Nah, istilah AWG dalam keluarga saya ya, istilah alone with God, jadi sendiri bersama dengan Tuhan, artinya kamu sendiri mengambil renunganmu pribadi, kamu sendiri bersama-sama dengan Tuhan, membuat satu relasi yang intim dengan Tuhan, membuat satu relasi yang dekat sekali dengan Tuhan. Kapan itu dilakukan? Sesungguhnya ketika kita bicara tentang dolce far niente, ketika kita akan bicara bahwa aku bisa melakukannya ketika aku berada dalam ruanganku sendiri. Bayangkan satu harian, berapa lama kamu memiliki relasi dengan Tuhan di kamar? Atau kita lebih banyak menyentuh games, atau kita lebih banyak menyentuh yang tadi itu, sosial media. Bahkan kita jarang sekali berdoa. Padahal sendiri bersama dengan Tuhan, sendiri menjalin relasi dengan Tuhan itu penting untuk bicara tentang sebuah pertumbuhan. Nah, tema kita hari ini adalah growing community, komunitas yang bertumbuh. Nah, pertumbuhan yang pertama yang paling penting adalah ketika kita bisa bertumbuh secara pribadi, kawan-kawan, teman-teman. Kita harus bertumbuh secara pribadi. Bagaimana caranya? Kita harus mengambil waktu sendiri dengan Tuhan, alone with God, artinya berbicara tentang sendiri dengan Tuhan, berelasi sendiri dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita memiliki relasi yang dalam dengan Tuhan. Melalui apa? Yang pertama, kita melakukan alone with God bersama dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Itu udah jelas. Itu tidak bisa kita pungkiri. Membaca Alkitab, membaca renungan, lalu kemudian melalui doa, di mana kita bisa berbicara kepada Tuhan, menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan. Apa yang ingin kita katakan kepada Tuhan. Membaca Alkitab, Tuhan berbicara kepada kita. Berdoa, kita berbicara kepada Tuhan dan menyampaikan apa yang Tuhan mau. Apa yang kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah together with God, bersama dengan Allah. Artinya bicara tentang komunitas. Kita bicara dengan komunitas. Kita bicara tentang pertumbuhan. Bertumbuh itu ada dua. Yang tadi pertama adalah alone with God. Yang kedua together with God. Kita bicara tentang komunitas. Kita bisa bertumbuh dengan komunitas kita.
Kalau tadi kita katakan bahwa kita bisa bertumbuh secara pribadi dengan Tuhan karena kita memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Tapi kita juga bisa bertumbuh dengan komunitas kita, together with God, bersama-sama dengan Tuhan dalam satu komunitas. Komunitas apa? Misalnya komunitas SMP kelas 9 Tiara Kasih. Punya satu komunitas kelas 9. Itu tidak hanya menjadi grup kelas, tapi juga komunitas di mana kita bisa bertumbuh. Betul ya? Jadi kalau katakanlah ada beberapa orang yang mengirimkan ayat firman Tuhan untuk menguatkan dan lain sebagainya. Together with God. Bertumbuh itu adalah bertumbuh secara pribadi dengan Tuhan, tapi juga bertumbuh secara komunitas. Komunitas yang bertumbuh adalah komunitas yang saling membangun. Nah, dalam Ibrani 10 ayat yang ke-24 berbunyi demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, komunitas itu kalau tadi saya katakan bahwa kita harus bertumbuh secara komunitas. Komunitas yang seperti apa? Komunitas yang saling peduli. Nah, bagaimana mungkin kita bisa bicara tentang komunitas yang saling peduli sementara kita sudah enak dengan tadi itu istilah kaum rebahan. Kita sudah enak dengan situasi itu. Kita udah ibaratnya jatuh cinta gitu ya dengan situasi ini. Benar ya? Dulu waktu pertama-tama awal-awal pandemi, coba apa yang sering kali muncul dalam kata-kata kita? Aduh, rindu nih ketemu sama si A gitu. Udah lama banget kita nggak ketemu gitu ya. Aduh, rindu banget nih sama Ibu Marlina gitu. Udah lama banget nggak dengar dia ngajar gitu. Ya. Aduh, pengen ketemu siapa? Aduh, udah lama nih nggak ketemu sama kepala sekolah gitu ya. Itu dulu waktu pertama awal-awal pandemi ya. Tapi setelah pandemi begitu berjalan begitu lama, kemudian kita bukan cinta lokasi. Kalau cinta lokasi itu berarti kita cinta dalam sebuah cinta kondisi, saya kira ya. Kita jatuh cinta dengan kondisi, benar nggak sih? Kita susah untuk lepas dari kondisi yang sekarang kan. Kita pengennya sekolah juga di rumah kan, benar nggak sih? Ini yang saya lagi nanyain yang ada di sini di depan saya nih. Benar nggak sih pengennya sekolah di rumah kan? Karena kalian udah cinkon ya, cinkon. Kalau cinlok kan cinta lokasi ya. Kalian cinkon kalian. Udah cinta kondisi. Ya nggak sih? Cinta kondisi yang di rumah juga mungkin saya pikir sama ya. Kalau ada istilah cinta lokasi karena kamu jatuh cinta karena ada satu lokasi bersamaan terlalu lama gitu ya. Karena sering bertemu, jumpa, ya ampun dia lagi ya. Tadinya biasa aja tapi karena sering melihat, ya kok jadi cantik nih cewek, kok jadi manis gitu ya. Ya ampun cowok ini kok jadi, wih enak banget senyumnya dilihat. Nah itu cinta lokasi ya, karena udah kelamaan ketemu. Nah kalian susah nih untuk cinta lokasi saat ini, benar kan? Ya kan? Karena kalian jarang ketemu. Ya kan? Apalagi kelas 7. Sejak awal belum pernah ketemu gitu ya. Siapa lu gitu ya. Nggak ketemu-ketemu. Cinta lokasi, tapi cinta kondisi artinya begini. Kondisi memaksa kamu untuk jatuh cinta dalam kondisi itu. Kita sudah nyaman dengan kondisi ini. Kita sudah berteman dengan kondisi ini. Bahkan kalau disuruh datang ke sekolah rasanya malas banget. Ya kalau kita belajar di rumah, kita mulai jam 7 pas, kita akan bangun jam 7 kurang 10 supaya 10 menit masih sempat untuk cuci muka. Saya nggak katakan mandi loh ya. Ya kan? Masih sempat untuk cuci muka. Belum tentu mandi kan kalau di rumah, ya kan? Benar nggak? Belum tentu mandi kalau di rumah. Makanya kalau kalian mulai belajar jam 7, biasanya jam 7 kurang 10 bangun, cuci muka, pakai baju sambil nyalakan itu laptop. Ya kan? Atau apa kalian lah. Supaya apa? Begitu itu duduk semua, wah udah kelihatan cantik padahal cuma cuci muka. Ya nggak apa-apa juga. Nggak ada yang ngelarang juga gitu ya kan. Nah kondisi kayak gini tadinya nggak enak karena pengen ketemu teman kan. Tapi sekarang menjadi nyaman. Nyamanlah jiwaku dalam kondisi ini gitu ya. Menikmati bahkan tidak mau lepas. Bucin dengan kondisi. Nih. Benar kan? Kalau udah nyaman di kamar, disuruh makan aja kalau bisa makanannya bawa ke kamar. Ngangguk-ngangguk bener. Bener ya. Suruh makan makanannya bawa ke kamar. Enjoy banget nikmati kamar. Kalian udah bucin dengan kondisi ini gitu ya. Kalau bisa nggak boleh lepas. Jangan biarkan aku. Tolong ibu kepala sekolah. Tolong. Kalau bisa kita di rumah saja gitu ya. Ini sih masih agak enak lah masuknya cuma sekali dalam seminggu ya. Benar ya? Sekali seminggu ya.
Iya. Nanti kalau udah rutin bulan tahun depan nggak tahu, mungkin udah setiap hari. Waduh, kalian harus berjuang lagi ya, bangun pagi-pagi, mandi dan sebagainya. Nah, komunitas yang saling peduli, bagaimana mungkin kita bisa peduli kalau kita dalam situasi yang seperti ini? Peduli yang seperti apa yang akan dimaksud? Nah, teman-teman, sebenarnya kepedulian itu dibentuk daripada apa? Daripada pemikiran. Nah, ketika kita mau menjadi sebuah satu komunitas di dalam kehidupan kita, maka komunitas kita harus menjadi komunitas yang peduli, yang saling memperhatikan, saling menolong, saling menopang. Peduli itu artinya memperhatikan seorang yang akan yang lain. Itu bisa dilakukan dengan jarak jauh saat ini. Saya paling senang kalau di gereja menelepon oma-oma, gitu ya. Sore mak, gitu ya kan. Saya suka panggil gitu, mak, sore mak, apa kabar? Wah, sore Pak Tony, baik, senang gitu. Bagaimana mak, sehat? Ya udah tua lah gitu ya. Mau sehat-sehat bagaimana sih kalau udah tua gitu ya. Lutut sakit, pinggang sakit, semua sakit. Kalau udah tua kan begitu gitu ya. Wah, mak harus tetap sukacita ya, mau nggak mau dah Pak Tony sukacita gitu ya. Iya mak, gitu. Nah itu adalah salah satu bentuk kepedulian. Itu kita bisa lakukan secara daring, dari jauh, gitu ya. Itu bisa lakukan. Jadi ketika kita bicara tentang komunitas, kondisi tidak harus melepaskan kita dari komunitas itu. Kita harus bertumbuh dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Kalau saat ini kita dipisahkan oleh situasi dan kondisi kita yang demikian, bukan berarti kita tidak bisa menjadi komunitas yang peduli. Kita bisa saling membangun, bahkan menjadi komunitas yang saling menopang, saling menguatkan. Saya nggak tahu ya, ada yang kehilangan keluarganya di masa pandemi ini? Puji Tuhan kalau tidak ada ya, tapi saya rasa ada sebagian yang juga kehilangannya. Ada nggak ya Bu Marlina ya? Orang tua atau siapa gitu nggak ada ya? Wah puji Tuhan banget lah ya. Masih artinya kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama gitu. Tapi ada beberapa tempat, saya ingat satu sekolah ya, papanya meninggal duluan, lalu kemudian mamanya meninggal, jadi dia menjadi anak yatim piatu di masa pandemi ini. Kita nggak bisa berkata-kata kan, tapi kita bisa peduli, kita bisa saling menopang, menguatkan untuk orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Saya baru mendengar beberapa waktu lalu ada retret gitu ya, betul ya. Retretnya adalah salah satunya yang inti dari semua pesan retret itu, kalau tidak salah Ibu Marlina sampaikan kepada saya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anak-anak, teman-teman semua sudah menerima retret itu, gitu ya. Udah pasti jelas sudah menerima pesannya. Menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Lalu kita bicara tentang growing community. Di SMA waktu itu dan juga di SD saya bicara tentang bagaimana orang yang setelah menerima Tuhan Yesus apa yang dia harus lakukan. Yang dia harus lakukan adalah bertumbuh. Pertumbuhan itu penting. Tadi saya katakan, makanya saya mulai dengan pertumbuhan secara pribadi, relasi dengan Tuhan secara pribadi, lalu kemudian secara komunitas. Ini yang kita bahas secara komunitas. Jadi ketika kita menerima Tuhan, tidak cukup dengan kita berdiam diri saja, tapi kita harus bertumbuh. Nah, caranya banyak. Tadi yang pertama adalah membaca Alkitab dan berdoa. Dan yang kedua adalah bertumbuh secara komunitas, artinya saling menguatkan, saling menopang. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita tetap dalam komunitas ini? Dalam ayat 25 dikatakan begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang pertama dikatakan begini, bagaimana caranya supaya kita tetap dalam komunitas yang bertumbuh? Yang pertama, jangan menjauh dari komunitas. Dalam komunitas yang seperti apa? Komunitas anak-anak yang takut Tuhan. Kenapa? Supaya apa? Supaya kita tetap bertumbuh. Kita tidak jauh dari Tuhan. Situasi membuat kita malas datang ke gereja. Survei mengatakan begini, ketika gereja belum dibuka, semua jemaat bertanya, kapan gereja akan dibuka? Kapan kita bisa beribadah? Tapi ketika gereja mulai dibuka,
diumumkan gereja on-site, boleh datang ke gereja. Kemudian dikirimlah linknya gitu ya. Saya dengar cerita satu gereja gitu ya, dikirim linknya. Wah, dipikir ini jemaat akan antusias gitu ya. Jemaat akan antusias. Dikirim link gereja untuk daftar bisa beribadah di gereja. Nggak taunya yang daftar cuma 4 orang. Yang daftar cuma 4 orang. Minggu kedua yang daftar 6 orang. Sedikit sekali. Padahal waktu itu katakan, kapan kita bergereja ya? Kapan ya gereja akan dibuka ya? Kapan ya? Kapan ya? Kapan ya? Persis kejadiannya kayak kamu sekolah. Kapan ya kita sekolah bisa bertemu sama si A? Aduh, udah lama banget nih nggak ngelihat tawa candanya si B. Waduh, si ganteng gimana kabarnya ya? Dan macam-macam. Kita pengen melihat, tapi begitu sekarang situasinya kita nggak pengen ke sekolah. Sama, di gereja pun sama. Awal-awal kapan ya gereja dibuka? Kapan ya? Kapan ya? Kapan ya? Udah lama nih nggak ikut remaja, udah lama nih nggak ikut ibadah remaja, udah lama nih nggak ikut PA remaja dan sebagainya. Tapi begitu dibuka yang daftar cuma sedikit. Nah, survei singkat sederhana itu ditanya begini, kenapa sih nggak pada mau ke gereja? Gitu. Lebih enakan di rumah, soalnya di rumah agak sedikit bebas dan lain sebagainya. Nyaman kita menjauhi komunitas. Situasi memaksa kita untuk menjauhi komunitas dan kita bisa nyaman dalam situasi itu. Padahal dalam firman Tuhan ini, kalau kita mau bertumbuh dikatakan bahwa kamu jangan menjauhkan diri dari komunitas. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Artinya apa? Kalau kita mau bertumbuh, kita harus bertumbuh dalam sebuah komunitas. Untuk apa? Untuk kita tadi itu kita katakan saling peduli dan saling menopang. Masalahnya adalah kita sudah nyaman dengan kondisi ini, sehingga ketika kita diundang di ibadah remaja atau apalah itu namanya, ya kita nggak mau datang. Padahal dikatakan bahwa kalau kita mau bertumbuh, kita harus jangan menjauhkan diri dari komunitas kita, yaitu komunitas bertumbuh, komunitas orang-orang percaya. Saya nggak tahu ya, kalian pasti punya masing-masing gereja ya teman-teman ya. Ya gereja manalah itu, yang penting ada gerejanya gitu ya. Harapan saya, jangan menghindari yang namanya komunitas. Karena ketika kamu berada dalam komunitas yang salah, kamu akan menjadi pribadi yang salah. Tapi ketika kamu berada dalam komunitas rohani, kamu akan menjadi pribadi yang rohani. Oleh karena itu jangan sekali-kali menjauhkan diri dari komunitas. Kenapa? Karena dalam komunitas rohani kita bisa saling menguatkan iman seorang akan yang lain. Saya melayani di pemuda remaja, jadi saya tahu persis bagaimana harus berbicara dengan pemuda dan remaja, gitu ya. Saya berteman dengan mereka, saya sangat dekat dengan mereka, gitu ya. Sehingga banyak hal yang saya tahu dari mereka, tentang mereka. Saya tidak banyak bicara, lalu kemudian saya katakan, mari kita berdoa. Kenapa? Saya ingin mereka kuat. Karena kalau mereka punya teman untuk bercerita, saya rasa ketika anak-anak remaja punya teman untuk bercerita, mereka tetap kuat di dalam iman. Nah, ini tugas berat nih buat Ibu Marlina ya. Tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama Ibu Marlina ya. Saya katakan, Bu, Ibu itu beruntung loh, karena Ibu mengajar di SMP. Saya bilang gitu ya. Saya bilang SMP itu masa transisi. SD lalu kemudian naik ke SMP. Dia di tengah-tengah ibaratnya gitu ya. SMP itu belum SMA, tapi sesudah SD. Dan dia ada di tengah-tengah, di mana kamu hanya mencari jati dirimu. Nah, tapi dalam pencarian jati dirimu inilah kesempatan untuk guru-guru memberikan jati diri yang benar kepada anak-anak. Saya katakan bahwa Ibu Marlina beruntung. Ya, jadi ya benar, tidak semua orang ya Bu Marlina ya. Di SMP itu di SMA itu menikmati menurut saya. Kalau sudah dibentuk dengan baik di SMP, SMA itu aduh enak banget dah, gitu ya. Tinggal melayani, dibangun lagi melayani ya. Tadi anak-anak yang memimpin pujian itu luar biasa. Ya, kalian keren loh. Banyak anak-anak SMP sulit sekali untuk berbicara ya. Jadi saya yakin juga teman-teman yang di rumah juga punya talenta yang sama ya Bu Marlina ya. Teman-teman yang ada di rumah saat ini, kalian tuh hebat-hebat. Jadi waktu tadi Pak Tony dengar, lihat waduh ini anak-anak masih SMP tapi bicaranya udah cukup lancar, cukup baik ya. Kadang-kadang cuma begini, mari kita nyanyi lagu Sungguh Indah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi ini tidak lah ya, bagus, kata-katanya bagus. Jadi keren ya.
Jadi kita juga bisa terbawa, dan itu adalah hal. Nanti SMA, kalau kamu masih SMA di Tiara Kasih, rekomendasi Pak Tony sih tetaplah di Tiara Kasih ya. Jadi kalian bisa melayani lagi di SMA. Wah, nanti di SMA akan ketemu dengan Pak Jamal ya. Iya, jadi kalian bisa melayani kembali dalam komunitas Tiara Kasih. Kalian bersyukur karena kalian dibentuk dari TK, SD, SMP, SMA di Tiara Kasih. Kalian punya warna yang jelas. Kalian punya bisa melayani dengan jelas dan baik. Iya, Pak Tony beberapa kali Pak Tony sering melayani di sekolah-sekolah ya. Salah satu Tiara Kasih adalah salah satu anak-anaknya yang baik dalam pelayanan ya. Itu good. Pak Tony kasih jempol. Ini kalau kata Next Carlos ya, tap gitu ya. Nah, jadi luar biasa anak-anak SMP Tiara Kasih. Saling menguatkan dalam iman, melayani dalam sebuah komunitas. Jadi menurut Pak Tony jelas ketika kamu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi, ada hal yang jelas yang harus kita sadari, yaitu bahwa kita harus bertumbuh. Kita kembali kepada yang namanya dolce far niente. Dolce far niente. Ketika kamu bertobat, ketika kamu menerima Tuhan Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi, maka kamu harus bertumbuh dengan konsep dolce far niente ini. Bertumbuh secara pribadi, alone with God. Kamu harus mengambil waktu pribadi dengan Tuhan. Dalam pembacaan Alkitab, di dalam doa. Gitu ya. Lalu kemudian bicara tentang together with God. AWG, TWG. Kamu harus memiliki komunitas untuk bertumbuh. Entah itu komunitas Tiara Kasih atau komunitas apapun itu namanya, atau komunitas apapun di gerejamu, gitu ya. Kamu harus memiliki komunitas untuk bertumbuh supaya kita bisa saling menguatkan. Jadi mari kita bersama-sama memiliki dua hal ini, yaitu AWG, TWG. Alone with God, together with God. Bersama-sama bertumbuh dalam komunitas orang percaya. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Jika Tuhan mengingatkan kami sebagai komunitas yang bertumbuh. Dan kami bersyukur jika kami menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Tuhan tolong kami agar kami memiliki AWG dan juga TWG bersama dengan Tuhan. Kami rindu bahwa relasi pribadi kami dan relasi dengan komunitas kami juga terjaga. Tuhan tolong kami dan sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Pak Tony atas firman yang telah disampaikan. Growing community ya teman-teman, yaitu bertumbuh dalam komunitas. Teman-teman, mari kita responi firman Tuhan dengan menaikkan pujian yang mengingatkan kita untuk menjadi satu komunitas di hadapan Tuhan. Jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur
agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Bapak Ibu Guru dan anak-anak kami, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami unit SMP beribadah bersama-sama. Kami telah memuji-muji Tuhan, Allah kami yang baik, yang mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur pada pagi hari ini dalam ibadah kami boleh membaca, kami boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan. Tuhan tolong kami agar kami juga sungguh-sungguh mementingkan persekutuan. Karena melalui persekutuan itu satu dengan yang lain saling menguatkan, sehingga kami boleh bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan. Bapa yang baik, kami doakan hari ini Tuhan sertai dalam segala kegiatan aktivitas kami dalam belajar. Tuhan juga tolong Bapak dan Ibu Guru di dalam mengajar, sehingga hari ini sungguh menjadi hari yang indah, di mana kami boleh sungguh-sungguh diberkati melalui pelajaran demi pelajaran. Bapa, kami berdoa untuk sekolah kami, Sekolah Kristen Tiara Kasih. Berkati sekolah ini, biarlah sekolah ini boleh sungguh menjadi sekolah yang berkenan di hati Tuhan, dan juga sungguh-sungguh boleh membina banyak anak-anak. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan berpisah. Satu hal yang kami yakin dan percaya, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin, menyertai dan memberkati saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai ya.
God bless. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya